Baik, makasih. Kita pagi hari ini ada Madihin, yaitu Madihin itu adalah manajer dengan kisah inspirasi ya. Sebetulnya dari program ini kita mengharapkan teman-teman nanti dari manajer bisa cerita. Cerita di forum Derawan ini, apapun itu gitu yang bisa jadi inspirasi. Bisa dari buku, bisa dari pengalaman, bisa dari kursus, bisa dari YouTube, ya, atau dari internet, dari lainnya lah. Yang penting kita bisa sama-sama mendapatkan apa sih, manajer-manajer cerita biar kita juga kenal nih. Mungkin ada juga teman-teman yang baru-baru kan nggak kenal ya, misalnya ada Upi, ada Tania, ada Bais, apa namanya, Bri Karyana tuh yang mana sih, karena beda kantor kan. Oh, yang mirip Roy Suryo itu Kak, nah, misalnya kayak gitu. Gitu ya. Baik, di pagi hari ini kita akan bahas tentang salah satu Madihin ya, temanya kita grit gitu ya. Kalau kita sering lihat apa namanya, ada orang-orang yang punya bakat bagus gitu ya, ada yang punya bakat bagus, misalnya ada penyanyi katakanlah misalnya Judika, itu keren banget ya, dia bakatnya bagus nyanyinya gitu ya. Tapi kita juga nggak tahu sebetulnya Judika itu memang berbakat dari kecil atau dia memang sering berlatih gitu ya, atau usahanya yang besar sehingga pinter nyanyi gitu ya. Contohnya kalau di sini misalnya Kak Ivana itu kan juara nyanyi gitu ya. Kita nggak tahu apakah memang aslinya itu dulunya memang penyanyi atau karena sering berlatih jadi bagus gitu nyanyinya. Dulunya pelawak itu. Benar dulunya pelawak gitu ya. Nanti ada lomba karaoke. Bukan penyanyi bang, tapi binyanyi. Oh, nyanyi. Binyanyi, bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Iya. Oke. Okay. Jadi dari bakat sama usaha ini kita pengen tahu sebetulnya, yang jago tendangan kah yang menang atau yang jago pukulan yang menang. Nah, ini dari buku yang tadi saya sampaikan, judulnya Grit bukunya. Bukunya ini gitu ya. Kelihatan ya bukunya, Grit. Bukunya ya 350 halaman, tapi kita akan bahas sedikit aja. Nah, kalau teman-teman yang suka olahraga, misalnya suka sepak bola, kan biasanya tahu ada, kalau ditanya siapa sih pemain bola yang paling bagus sekarang, biasanya mereka kalau nggak jawab antara Lionel Messi, atau Cristiano Ronaldo gitu. Gitu ya. Kalau nggak Messi ya Ronaldo. Ada juga sih yang bilang Bambang Pamungkas, ada juga sih bilang oh, yang paling bagus Bambang Pamungkas misalnya. Tapi biasanya orang-orang bilang antara Messi sama Ronaldo. Dan yang biasanya bilang kalau Messi itu bakatnya alami gitu ya. Dia jago sepak bola itu karena dia punya bakat. Tapi kalau Ronaldo itu jagonya karena dia latihan. Jadi setelah teman-teman yang lainnya selesai latihan, biasanya harus ngambil porsi latihan sendiri supaya menjadi lebih bagus gitu ya. Kita juga nggak tahu misalnya antara Chef Renata sama Chef Arnold itu siapa yang lebih jago masaknya gitu, yang lebih enak masakannya. Apakah dia karena bakat atau karena bakat atau karena memang dia terus berlatih gitu ya. Nah, itu. Nah, di buku ini dibahas beberapa penelitian bagaimana sebetulnya orang-orang itu yang sukses itu sebetulnya faktor apa sih yang bikin mereka menjadi sukses. Gitu ya. Sama-sama dari Banjarnya, tapi yang satu lebih sukses, yang satu enggak. Sama-sama alumni Telkom University atau STT Telkom, yang satu sudah menjadi direktur, yang satu masih menjadi officer misalnya. Itu beda. Tapi faktornya apa sih gitu? Nah, ini salah satu penelitiannya adalah di West Point. West Point ini adalah salah satu akademi militer yang ada di Amerika yang diteliti sama penulis. Jadi kenapa ini bikin penasaran? Karena di akademi militer ini sebetulnya sudah di-filter ya. Kayak misalnya kita mau masuk ke Akabri di Magelang, itu pasti seleksinya sudah sangat ketat, sangat banyak seleksinya. Dari mulai jasmani, kemudian juga IQ, kemudian juga kesehatan mental, dan sebagainya. Nah, kalau di West Point ini, dari 14.000 pelamar yang sudah mulai melamar dari awal masuk SMA, kemudian nanti difilter lagi jadi 4.000, kemudian difilter lagi menjadi 2.500, dan akhirnya nanti yang diterima itu adalah 1.200 orang. 1.200 orang ini masuk ke West Point atau Akademi Militer. Sorry, maaf. Nah, tapi ternyata dari 1.200 ini, dari penelitian, tidak semuanya lulus sampai dengan akhir. Jadi dari 5 orang siswa, itu nanti satu yang akan gugur gitu. Nah, ini yang lagi dicoba digali. Sebetulnya apa penyebabnya sehingga menjadi ada satu faktor yang bikin satu orang ini gugur gitu.
gitu ya. Dan setelah dicoba diteliti, mereka di survei, dikasih penelitian, itu ada beberapa yang dinilai. Ya, ada beberapa yang dinilai. Yang pertama, ini kayak misalnya IQ, kemudian ranking di sekolah, kemudian apakah dia punya sifat kepemimpinan, kemudian juga dari sisi kebugaran atau atletisnya ya. Itu dijadikan satu, itu jadi satu skor gitu ya, seluruh skor. Jadi semua ini jadi satu skor. Kemudian juga ada ya whole candidate score. Kemudian juga ada self discipline. Kemudian juga ada grit. Gitu. Jadi ini di sini ada sebelah kanan ini adalah semakin tinggi nilainya berarti dia semakin bagus. Jadi artinya kalau dari di bawah ini kalau disiplinnya bagus berarti nilainya dia akan bagus. Self disiplinnya. Jadi dia mau hidup secara teratur, kemudian mau berolahraga teratur, itu semakin ke sini berarti semakin bagus. Nah, ke atas ini adalah semakin dia bisa bertahan di sekolah itu atau enggak. Kalau di bawah berarti dia gampang atau banyak yang berhenti di tengah jalan gitu ya. Semakin di bawah semakin berhenti di tengah jalan. Nah, kalau kita lihat seharusnya korelasinya kalau memang salah satu faktor ini memang berimpact terhadap tetap bertahan di sekolah sampai dengan akhir, berarti harusnya sih semakin ini besar, ini juga semakin naik gitu ya, semakin ke kanan, semakin ke atas. Gitu. Coba kita lihat yang grid ini. Grid ini dia semakin ke kanan, dia semakin ke atas. Meskipun di posisi ini dia tidak terlalu besar naiknya, tapi dia terus naik ke atas gitu ya. Artinya dia cukup cocok bahwa mewakili bahwa semakin tinggi gridnya, dia akan semakin cenderung untuk bisa bertahan di sekolah itu. Kemudian yang ungu, ungu ini adalah self discipline. Ini juga sebetulnya kecenderungannya juga bagus bahwa dia semakin disiplin dia akan semakin bertahan di sekolah. Tapi di skor yang ini dua ini agak kurang bagus karena harusnya dia itu semakin disiplin tapi ternyata dia justru lebih cenderung untuk tidak bertahan di sekolah itu. Dan yang lebih kurang bagus lagi adalah yang keseluruhan angka. Jadi kalau keseluruhan angka ini ternyata malah jadi tidak bagus gitu ya. Ini ya, yang kuning ini ternyata dia grafiknya malah naik, agak naik terus akhirnya malah turun. Jadi keseluruhan skor ini juga enggak mempengaruhi apakah dia akan bertahan di sekolah itu atau enggak. Jadi yang paling berpengaruh bagus sebetulnya adalah ini ya. Yang grid ini sangat yang paling berpengaruh terhadap gimana orang itu mau bertahan di suatu sekolah militer, gitu ya, grid. Apa itu grid nanti akan kita jelaskan di berikutnya. Nah, penulis ini juga jadinya penasaran gitu. Kalau memang di dunia pendidikan militer seperti ini, kemudian di bidang yang lain apakah seperti itu juga? Jadi penelitian dilanjutkan. Jadi tadinya di tempat militer, kemudian dilanjut lagi di bidang sales. Di bidang sales ya, kayak kita tahu misalnya sales di BSN itu kan, kadang-kadang kalau yang sering atau yang tinggal di plaza, yang kantor di plaza kan bisa ngeliat banyak banget wajahnya kok baru-baru terus sih, yang lama-lama ada sih tapi nggak banyak gitu. Jadi memang turnover di sales itu tinggi. Jadi kalau berdasarkan penelitian ini yang setelah 6 bulan berlangsung, jadi kalau sales, kemudian 6 bulan berikutnya itu dicek, itu 55%-nya keluar. Bener nggak nih Mas Ade? Kayaknya bener ya. 55% keluar gitu. Dan ternyata kita kadang-kadang mengira kalau dia itu orangnya ekspresif atau ekstrovert, berani bergaul sama orang, itu dia akan lebih bertahan di sales. Sementara yang introvert, yang dia nggak suka bergaul, dia lebih senang menyendiri, itu dia akan, memang dia nggak cocok di sales, dan dia tidak akan bertahan. Tapi ternyata faktor ekstrovert juga bukan menjadi patokan orang menjadi bertahan di sales. Kemudian emosi yang stabil ini juga ternyata juga bukan faktor yang menjadikan orang bertahan di sales. Kalau dulu di saya ada sales namanya Dedi, pada saat saya masih jadi manajer CS, itu sebetulnya secara emosional Dedi itu lebih sering meledak gitu ya dibandingkan dengan yang lain, misalnya tapi Dedi justru lebih tahan juga di sales. Ketelitian juga ternyata nggak pengaruh gitu ya. Itu di bidang sales. Kemudian di bidang diploma, orang-orang yang melanjutkan sekolah diploma, itu juga rata-rata dia tidak bisa selesai sampai dengan akhir. Jadi 12%-nya itu dia keluar gitu ya. 12%-nya keluar.
Dan ternyata faktor bahwa dia peduli sama sekolah itu juga tidak signifikan terhadap bahwa dia akan bertahan di sekolah itu atau enggak. Kemudian ketelitian juga enggak. Kemudian dia merasa aman di tempat belajarnya juga ternyata bukan jadi faktor juga, gitu ya. Dan juga ada penelitian lain di Green Beret itu 42% dia, ya meskipun seleksinya sudah ketat, tapi karena di sana sistem pendidikannya cukup berat sehingga 42% itu keluar, artinya tidak lulus, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya faktor apa sih yang bikin orang-orang itu jadi bisa bertahan di sekolah atau sukses ya? Kalau ini berarti kan dia tidak keluar, berarti dia sukses sampai dengan akhir gitu. Kalau di sales salah satunya adalah pengalaman. Kalau orang yang sudah pengalaman di sales, dia cenderung akan lebih tahan lama di dunia sales. Tapi kalau yang baru-baru banget itu rata-rata memang menjadi tantangan, dia agak menjadi masalah gitu ya. Lebih mungkin untuk tidak bertahan. Kemudian yang kalau untuk di sekolah, ini bukan hanya diploma ya, sebetulnya sekolah juga. Ini dukungan guru juga sangat berpengaruh orang untuk bertahan di suatu sekolah. Kemudian kalau di Green Beret ini, ya kebugaran. Salah satu faktornya kebugaran ini juga pengaruh buat dia tetap bertahan di sana. Cuma yang dari semua hal ini, baik dari sales, diploma maupun dari Green Beret ini, semuanya grit itu ada di dalam situ gitu. Jadi dia berpengaruh di situ. Nah ini satu lagi penelitian yang dilakukan ini adalah National Spelling Bee. National Spelling Bee ini adalah lomba mengeja ya. Jadi anak-anak diminta untuk lomba mengeja. Kalau di Indonesia mungkin mengeja itu gampang kali ya. Kalau misalnya coba eja kata-kata misalnya kamu itu berarti KAMU gitu ya. Demikian berarti DEMEKIAN gitulah. Kalau bahasa Indonesia mungkin gampang. Tapi kalau sudah mulai istilah-istilah asing, nah ini yang udah mulai agak susah gitu ya. Kita bahasa Inggris saja kadang-kadang masih salah kan. Misalnya kita mau coba perseverance itu apa namanya spellingnya gimana, mengejanya gimana. Kita kadang-kadang salah, ada PRE atau PER gitu. Kita kata-kata asing itu susah. Apalagi kalau kita sudah mengejanya itu dari bahasa Eropa Timur gitu, kadang-kadang kita lihat hurufnya kan vokal semua itu ya. Konsonan semua, nggak ada vokalnya gitu kan. Kalau nama-nama orang Rusia itu, jadi susah lah mengejanya. Ini diteliti sebetulnya anak-anak mana sih yang paling mungkin dia melaju sampai ke babak final sampai menang itu ya. Beberapa faktor juga diamati. Yang pertama adalah tadi grit, kemudian juga ada self discipline, kemudian juga ada verbal IQ. Jadi kalau ini kan masalah orang ngomong gitu ya. Jadi berarti kecerdasan verbalnya atau kecerdasan lisannya itu juga diukur. Ini yang mempengaruhi lagi-lagi ini kalau ini gritnya kelihatan banget. Kalau yang gritnya bagus, ini dia korelasinya bahwa dia semakin bagus gritnya, dia akan semakin besar kemungkinannya melaju sampai ke babak final dan menang. Kalau yang self disiplin ternyata nggak pengaruh gitu ya. Self disiplin ini tidak pengaruh terhadap bagaimana dia bisa menjadi maju sampai ke babak yang terakhir. Kalau memang verbal IQ ya memang dia ada pengaruhnya sih. Kalau karena ini bahasa dia juga ada pengaruhnya gitu ya. Nah ini yang jadi apa namanya sesuatu yang ternyata kita mungkin tidak pernah mengamati bahwa ada faktor yang membuat orang menjadi berhasil gitu ya. Membuat orang menjadi berhasil. Apakah itu IQ atau bukan gitu ya. Nah, tadi grit. Yang membuat berhasil itu grit. Nah, grit itu adalah skornya itu adalah 1 sampai 5. Jadi grit itu skornya adalah 1 sampai 5. Grade 1 sampai 5. Dia terbagi menjadi 2 bagian. Dia bagian pertama itu adalah dari seberapa gigihnya dia. Gigih itu artinya dia tidak gampang menyerah, dia kalau ada halangan itu dia bisa mengatasi gitu ya, mengatasi kemunduran, kemudian juga menyelesaikan yang dimulai. Jadi kalau memang belum selesai ya dia tidak berhenti gitu. Dan ini juga kita mungkin bisa lihat teman-teman yang punya kegigihan yang tinggi gitu ya.
yang dia dalam menyelesaikan tugasnya itu memang harus sampai selesai gitu. Ketika ada halangan, dia pasti cari cara lain gimana caranya supaya dia berhasil. Nah, ini kegigihan ini di skor di skor juga gitu ya. Kemudian yang faktor kedua dari grit ini adalah hasrat. Hasrat atau mungkin kalau bahasa Inggrisnya passion ya. Itu dia tidak mudah berubah tujuan. Jadi bedanya kalau kegigihan tadi kan memang dia tahan ya terhadap cobaan, dia terus akan mencoba berusaha agar dia berhasil gitu. Kalau hasrat ini yang dimaksud di sini bahwa dia konsisten gitu ya, hasratnya itu konsisten. Tidak misalnya karena sekarang musimnya sepedahan, dia pengen jadi pesepeda, dia main sepeda. Ini dalam karir ya maksudnya. Dia pengen jadi atlet sepeda. Kemudian nanti habis itu ada musim lari, dia jadi berhenti sepedanya, dia pilih, saya mau jadi pelari aja, jadi pelari gitu ya. Atau misalnya dia pengen jadi YouTuber, dia coba jadi YouTuber. Kemudian sebulan, 2 bulan, 6 bulan, dia bosen, nggak ada yang ngeliatin, yang nge-like cuma 1, 2 gitu. Nggak ada yang komen gitu. Atau malah justru jempolnya banyak yang terbalik. Dia mungkin nggak tahan, ya dia berhentilah 6 bulan, ganti lagi. Dia pindah misalnya jadi bisnis online, misalnya dia belajar Facebook Ads, kemudian nawar-nawarin barang, nggak laku lagi, dia pindah lagi misalnya jadi bisnis kuliner, nggak laku lagi, pindah lagi bisnis fashion. Jadi dia tidak punya hasrat yang memang harus dia kejar, yang harus bisa dicapai dengan konsisten gitu selama bertahun-tahun. Nah, 2 skor ini yang akhirnya dihitung berdasarkan kuesioner sehingga didapatkan skor grid-nya itu berapa gitu. Nah, setelah baca buku ini saya jadi introspeksi juga sama diri sendiri gitu ya. Seberapa besar sih sebetulnya nilai kita masing-masing, grid-nya kita gitu ya. Kegigihan kita ini seberapa kuat, kemudian hasrat kita ini juga seberapa konsisten kita mempertahankan hasrat kita gitu. Nah, nanti kita bisa ukur, ada metode pengukurannya yang intinya adalah mengukur bagaimana kita kegigihan dan hasrat. Nah, dari nilai ini tadi yang dipakai untuk mengukur yang dari atas sampai bawah tadi ya. Termasuk ini. Jadi ini yang grid yang ini tadi, itu adalah nilai itu tadi. Kalau orang itu tadi punya hasrat dan punya kegigihan yang tinggi, berarti dia juga akan bertahan sampai dengan akhir di sekolah militer, kemudian di sales, di diploma, kemudian juga di Green Beret, dan juga yang pemenang di National Spelling Bee ini adalah orang-orang yang gridnya tinggi. Jadi anak-anak ini latihannya juga nggak main-main. Mereka yang menang itu adalah mereka yang berlatih dengan konsisten. Dia tidak, kalau ada kesulitan dia tidak menyerah. Kemudian dia memang benar-benar pengen menang gitu ya. Dia punya passion bahwa dia pengen memenangkan dari perlombaan itu, sehingga dia tidak mau berhenti, dia selalu mencoba dan berlatih. Bahkan ada yang latihannya ini sampai dengan 9 jam gitu ya. Dalam satu hari dia bisa latihan sampai 9 jam karena dia pengen jadi juara gitu. Jadi kombinasi antara keinginan untuk menjadi berhasil dan juga ketahanan terhadap menghadapi cobaan itu adalah grit yang akhirnya bisa menentukan apakah seseorang itu bisa menjadi berhasil atau enggak. Itu yang didapat dari buku itu tadi gitu ya. Jadi bagaimana antara kegigihan dan juga passion. Nah, kalau kita bicara tentang keberhasilan itu adalah, ini merah kelihatan ya, keberhasilan itu biasanya didukung oleh keterampilan gitu ya. Kalau keterampilan itu tadi kita kan ngomong masalah bakat nih, gitu ya. Bakat ini kan kalau gampangannya adalah seberapa mudah orang dalam mempelajari suatu hal. Kalau misalnya dia berbakat badminton, berarti dia belajar badminton itu hanya sebentar aja dia sudah jago gitu ya. Contoh lah misalnya Firman jago badminton, punya bakat badminton, jadi dia belajar sebentar aja, ya dia usaha belajar sebentar aja, dia udah jadi terampil lah gitu, udah terampil gitu. Sementara mungkin saya nggak punya bakat badminton, jadi bakat saya kecil, jadi saya pertanyaannya saya bisa nggak terampil kayak Firman? Bisa sih, bisa nggak sama dengan Firman terampilnya gitu ya.
Kalau misalnya bakat saya cuma separohnya Firman misalnya, setengah misalnya bakatnya, ya bisa, tapi usahanya harus 2 kali lipat gitu. Berarti usahanya adalah 2 kali lipat, 2 kali, sehingga nanti nilai keterampilannya ini bisa sama gitu. Nah, nanti begitu saya sama Firman tanding gitu ya, saya sama Firman tanding, ya sama-sama nanti berarti kita harus sama-sama mengeluarkan usaha lagi nih. Kita sama-sama punya keterampilan, kita harus sama-sama mengeluarkan usaha lagi. Jadi keterampilan saya dikali usaha saya sama lawan keterampilannya Firman dikali usahanya gitu. Mana yang berhasil gitu ya? Siapa yang berhasil? Gitu. Jadi kalau rumus-rumusannya kalau mau dibikin matematis kira-kira teorinya seperti ini. Nah, ini kalau dirumuskan jadi bakat kali upaya itu sama dengan keterampilan gitu ya. Jadi kalau kita punya bakat dikalikan upaya itu keterampilan. Kalau bakatnya tinggi berarti untuk mencapai keterampilan yang sama dengan orang lain dia belajarnya nggak usah lama-lama. Kalau dia sudah punya bakat main biola, belajar biola sebentar dia sudah bisa. Tapi kalau orang yang bakatnya nggak begitu bagus tapi dia tetap mau belajar dengan gigih, dia akan punya keterampilan yang sama dengan orang yang punya bakat. Nah, kemudian keterampilan itu kalau mau kita berprestasi berarti keterampilan kali upaya gitu ya. Kita sudah punya keterampilan, kalau mau prestasi ya kita harus berupaya lagi pada saat kompetisi, saat kita melakukan sesuatu kita harus berupaya lagi. Jadi rumusnya berarti kan bakat kali upaya lagi sama dengan prestasi gitu. Ini kan ini keterampilan itu adalah keterampilan ini kan sama dengan bakat kali upaya. Berarti kali upaya lagi gitu kan. Jadi sama dengan prestasi. Berarti ini bakat dikali upaya. Maksudnya jadi kayak belajar matematika ya, ada kayak gini. Bakat dikali upaya. Jadi upaya itu sebetulnya lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan bakat gitu. Jadi kalau misalnya bakatnya rendah tapi upayanya lebih tinggi, itu kemungkinan berhasilnya menjadi lebih besar gitu ya. Jadi ini sebetulnya berita gembira buat saya yang tidak terlalu berbakat, atau mungkin teman-teman yang IQ-nya pas-pasan, bakatnya pas-pasan, kemudian, waduh, berarti saya nih kalah dong sama teman-teman yang lain yang dia punya bakat yang bagus, atau punya IQ yang lebih bagus, berarti saya kalah dong. Sebetulnya enggak, kalau usahanya juga lebih banyak dibandingkan dengan yang berbakat itu. Dan ternyata tadi dari grade tadi, itu yang akan menjadi faktor sebetulnya siapa yang bisa bertahan sampai dengan tujuannya. Jadi mungkin itu dari saya, jadi mudah-mudahan dengan ini kita jadi ada gambaran lagi bahwa ternyata kesuksesan seseorang itu tidak hanya dari bakatnya saja, tidak hanya dari IQ-nya saja, tidak hanya dari atletisnya atau dari hal-hal lain yang sifatnya itu statis, tapi juga ada dari upaya kita yang lebih penting gitu. Kalau kita lihat teman-teman saya yang tadinya itu di kuliahnya itu nilainya nggak begitu bagus, yang tadinya malah bahkan hampir drop out, sekarang malah sudah menjadi FVP gitu ya. Jadi kalau punya anak-anak yang ternyata hasil ulangannya nggak terlalu bagus, punya anak yang masih kuliah, IP-nya masih nggak terlalu bagus, nggak usah dimarahin karena belum tentu dia tidak akan sukses. Jangan sampai hanya gara-gara nilai kita menjadi musuhan sama anaknya akhirnya jadi tidak mau dekat lagi sama kita, hanya karena nilainya kecil gitu ya. Dulu papa tuh nilainya 4,5 IP-nya, kamu sekarang IP-nya cuma 2 gitu. Akhirnya jadi anak dipaksa-paksa harus menjadi melebihi dari kapasitasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kalau ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga, bagus sekali presentasinya. Kakak dan Abang, ada pertanyaan? Yang terkait presentasi Pak Yoga tadi. Assalamualaikum. Mau nanya Pak Silakan Yoga. Mas Yoga.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan ya, formulasinya bakat dikali upaya sama dengan keterampilan ya. Iya, Nah, jadi kalau bakat ini kan bawaan dari apa ya, lahir atau apa gitu ya. iya. Jadi bagaimana orang yang tidak punya bakat sama sekali, tapi mau menuju ke apa endingnya di keterampilan gitu. Bagaimana, Pak Yoga? Oh, oke. Ini kita diskusi ya, Bu. Saya juga bukan ahlinya karena saya cuma sebetulnya menyampaikan apa yang ada di buku gitu. Cuma kalau saya lihat ya sebetulnya banyak sih orang-orang yang dia tidak punya bakat tapi ternyata dia akhirnya bisa menjadi terampil gitu ya. Contohnya ada pengarang buku yang dia sebetulnya apa namanya? Dia sebetulnya tidak punya bakat dalam menulis buku. Jadi tulisannya itu awalnya jelek gitu. Tulisannya awal jelek. Cuma yang dia lakukan adalah memang mengulang-ulang terus gitu. Jadi dia ulang. Jadi dia menulis buku, dia tulis, kemudian dia lihat lagi. Ini kayaknya kata-katanya belum bagus. Dia berubah lagi. Kemudian dilihat lagi belum bagus, dia rubah lagi. Jadi kalau kita misalnya melihat ada buku yang bagus tulisannya atau misalnya ada lagu yang bagus, itu ternyata juga bukan karena dia sekali buat langsung jadi bagus gitu ya. Nah mungkin kalau contohnya Mas Yuda, kalau yang saya ingat sih ada cerita tentang ini ya, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu kan dia sama gurunya dicap bahwa dia anak yang berkebutuhan khusus ya, artinya dia secara IQ-nya dia nggak nyampe untuk sekolah gitu. Sampai dia dikembalikan ke rumah orang tuanya sama gurunya, jadi Edison ini sekolah cuma berapa bulan aja, dikembalikan sama gurunya ke orang tuanya dan dikasih surat yang isinya adalah bahwa anak ini kami tidak sanggup untuk mendidik anak ibu karena anak ibu ini kemampuannya di bawah rata-rata sehingga dia harus sekolah di rumah aja sama orang tuanya. Sekolah nggak mampu ngedidik dia karena IQ-nya di bawah atau IQ jongkok itu. Dan dari ceritanya surat ini disimpan sama si ibu. Terus yang ibunya Edison bilang ke Edison, nak kamu terlalu pinter, kamu nggak bisa sekolah seperti mereka gitu. Karena kamu terlalu pinter. Jadi ibunya bilang ke anak terlalu pinter, kalau gurunya bilang ke ibunya karena anak ini IQ-nya di bawah yang lain gitu. Jadi setelah itu ternyata Edison dengan tanpa sekolah dia berhasil menemukan banyak penemuan kan, dia menemukan bola lampu, dia juga menemukan mesin perekam suara dan banyak lagi dia ribuan hak paten yang dibuat Edison. Jadi kalau dari buku ini sebetulnya mau bilang juga kita jangan terkecoh sama kata-kata bakat gitu. Jadi kalau misalnya tadi Mas Yuda bilang dia saya nggak punya bakat tapi dia pengen bisa, sebetulnya ya lupakan dulu bakat, dicoba aja dulu sampai maksimal gitu, sampai dengan dia bisa gitu sih. Kalau menurut saya sih gitu sih Mas Yuda. Mungkin teman-teman yang lain punya pendapat sih, silakan juga. Terima kasih Pak. Baik Kakak dan Abang, karena kita waktunya terbatas, kita lanjut ke agenda kedua ya.